Cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila terdapat kesamaan nama, tokoh atau karakter, dan tempat dalam tayangan ini hanya merupakan kebetulan semata tanpa ada unsur kesengajaan. Di sekolah, di lorong dekat loker Liana. Liana membuka lokernya, tetapi pikirannya melayang. Dalam beberapa hari terakhir, Daniel mulai bersikap aneh. Dia sering menatap Liana dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kadang kesal, kadang seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi selalu ditahan. Menyenggol Liana dengan sikutnya. Halo, Bumi Keliana, lo kenapa sih? Dari tadi diem aja. Enggak ada apa-apa. Menutup lokernya, menghindari tatapan Maya. Jangan bilang lo lagi kepikiran Daniel. Ngaco deh lo. Enggak lah. Ya udah deh. Tapi jujur aja, dia makin sering liatin lo kan? Mendadak diam, teringat beberapa kejadian terakhir di mana Daniel terlihat berbeda. Enggak tahu. Di kelas, saat jam kosong. Liana duduk di bangkunya sambil membaca buku, tetapi tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Ketika ia mendongak, ternyata Daniel. Dengan nada dingin, tangan disaku. Lo sibuk? Kenapa? Mau nyuruh gue sesuatu lagi? Menghela napas, duduk di sebelah Liana dengan ekspresi malas. Enggak, cuma nanya. Nanya apa? Itu cowok, Adrian. Dia sering ngobrol sama lo? Iya, kenapa? Gan, cuma pengen tahu aja lo kelihatan nyaman banget sama dia. Apa lo? Cemburu? Hah? Cemburu? Mimpi kali. Iya sih. Lo mah nggak bakal cemburu. Kan kita cuma pura-pura pacaran. Ekspresinya berubah, matanya menatap Liana dengan intens. Tetapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Terserah lo. Berdiri dan pergi begitu saja. Liana menatap punggung Daniel yang menjauh, merasa ada sesuatu yang janggal. Tapi apa? Di taman belakang sekolah, sore hari. Liana duduk di bangku taman, menikmati udara sore. Tiba-tiba, Adrian muncul dan duduk di sebelahnya. Lagi mikirin sesuatu? Cuma capek aja. Capek? Gara-gara Daniel? Kok lo tahu? Gampang ditebak. Dia sering ngeliatin lo dengan tatapan aneh akhir-akhir ini. Bukan urusan penting. Menatap Liana dengan tatapan dalam. Gue penasaran aja. Lo beneran suka sama dia? Terdiam, tidak bisa langsung menjawab. Adrian tersenyum tipis, tetapi di balik senyumannya, ada sesuatu yang membuat Liana merasa ada maksud lain di balik sikapnya. Di parkiran sekolah, setelah jam pelajaran selesai, Liana berjalan menuju gerbang sekolah, tetapi tiba-tiba sebuah motor berhenti di depannya. Itu Daniel. Melepas helmnya, menatap Liana dengan tatapan tajam. Naik. Kenapa? Gue bilang naik. Mencoba menantang tatapan Daniel, tetapi akhirnya menyerah dan naik ke motor. Daniel mengendarai motornya dengan cepat, tetapi tetap hati-hati. Tidak ada yang berbicara di sepanjang jalan, tetapi udara terasa aneh. Daniel akhirnya berhenti di sebuah taman yang sepi. Turun dari motor, menyilangkan tangan, Lo kenapa sih? mengambil napas dalam, lalu berkata pelan. Gue nggak suka lihat lo dekat-dekat sama Adrian. Terkejut, tetapi berusaha menutupi ekspresi wajahnya. Kenapa? Terdiam beberapa detik.
lalu menjawab pelan. Karena gue nggak percaya sama dia. Maksud lo? Dia bukan orang yang lo pikir. Merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Daniel, lo cemburu? Menatap Liana tajam, lalu tiba-tiba tersenyum miring. Lo yang kepedean atau gue yang terlalu jelas? Liana terdiam, tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Apakah Daniel akhirnya akan mengakui perasaannya? Atau ini hanya bagian dari permainannya? Liana semakin bingung dengan perasaannya. Daniel yang awalnya cuek dan menyebalkan kini mulai menunjukkan sisi lembutnya, membuatnya ragu apakah semua ini masih bagian dari sandiwara atau perasaan asli. Di sisi lain, Adrian semakin dekat dengannya, menawarkan kenyamanan yang berbeda dari Daniel. Suatu hari, Maya dan Rina menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang Adrian. Rina yang selalu curiga akhirnya mendapatkan informasi bahwa Adrian bukan hanya murid baru biasa, dia sebenarnya adalah anak dari pesaing bisnis keluarga Liana. Jadi, selama ini Adrian punya tujuan lain. Dia bisa saja mendekati Liana bukan hanya karena suka, tapi karena ingin mencari kelemahan keluarganya. Saat Liana mengetahui ini, hatinya hancur. Dia langsung menghadapi Adrian. Jadi semua ini bohong. Lo mendekati gue dan mengulik tentang hubungan gue dan Daniel hanya untuk kepentingan keluarga lo. Awalnya, iya. Tapi itu sebelum gue benar-benar mengenalmu, Liana. Gue tidak bisa menyangkal kalau gue memang suka sama lo. Gue nggak mau dengar lagi omongan lo. Lebih baik kita jangan pernah ketemu lagi. Liana bingung. Sementara itu, Daniel yang diam-diam mendengar percakapan mereka justru merasa semakin tak tenang. Ia tak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Liana, gue tidak peduli siapa yang lo pilih. Tapi gue tidak akan membiarkan lo tersakiti. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Liana akhirnya mengambil keputusan. Ia menyadari bahwa selama ini, meskipun awalnya pernikahan ini hanya pura-pura, ia tak bisa menyangkal perasaan yang tumbuh di hatinya. Aku tidak mau berpura-pura lagi. Jika aku harus memilih, maka aku memilih lo. Akhirnya kau sadar juga, Hun. Akhirnya, Liana dan Daniel tidak lagi berpura-pura. Mereka mulai menjalani hubungan yang sesungguhnya, meskipun dengan sifat mereka yang masih sering bertengkar kecil. Pernikahan yang awalnya dipaksakan, kini menjadi sesuatu yang mereka terima dengan sepenuh hati. Sementara itu, Adrian pergi dari sekolah untuk mengurus masalah keluarganya. Tetapi sebelum pergi, ia meninggalkan satu pesan kepada Liana. Jika suatu hari Daniel membuatmu menangis, aku akan kembali. Liana hanya tertawa kecil, sementara Daniel langsung merangkul bahunya dengan ekspresi protektif. Jangan harap itu terjadi.